Caritas Indonesia akan terus mempromosikan ini dalam tahun ini dan akan ada beberapa kegiatan seri webinar, mudah-mudahan semakin baik di masa yang akan datang untuk mensupport program-program yang baik dilakukan oleh Caritas Indonesia bersama keuskupan dan lembaga-lembaga maupun juga kerja kolaboratif dengan lintas komisi dari KWI untuk kehidupan bersama dengan memperhatikan masalah ekologi ini. Eh, Teman-teman sekalian, Romo Martin yang kami hormati, itulah sedikit pengantar mengapa kami menggagas agar webinar ini bisa terselenggara dan Pater bisa memberikan kami masukan, bisa mencerahkan dan karena banyak dari para aktivis sosial penggerak di bawah seperti saya juga kurang membaca, Pater. Jadi cuma tahu apa judulnya, subjudulnya, tapi isinya nggak mengerti sepenuhnya. Maka sangat bersyukur Pater bisa hadir untuk sharing bagi kami pada kesempatan ini. Kepada semua peserta saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf dari Monsinyur Sudarso, ternyata pagi ini sakit, jadi tidak sempat hadir. Nah, menyampaikan salam untuk kita. Nanti saya yang akan menutup pertemuannya. Demikian, selamat menikmati webinar ini. Saya kembalikan ke Saudara Eko. Terima kasih untuk Romo Freddy yang telah memberikan pengantar untuk kita semua terkait dengan webinar pada pagi hari ini. Kami mohon maaf untuk teman-teman atas gangguan yang baru saja terjadi. Untuk kesempatan selanjutnya, kami memberi kesempatan untuk Romo Martin untuk menyampaikan inti dari pertemuan kita pada pagi hari ini, untuk menyampaikan, memberikan kepada kita pencerahan terkait dengan nilai-nilai teologis dan juga spiritualitas terkait dengan dokumen Laudato Deum dari Paus Fransiskus. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan Romo Martin kepada kita semua ya. Kita tentu sudah mengenal Romo Martin sudah puluhan tahun menjadi dosen teologi khususnya di Sekolah Tinggi STF Triarkara dan beliau saat ini tinggal di Panti Asuhan Santo Yusuf di Cipanas, Jawa Barat. Kemudian saat ini Romo Martin juga membantu di Dokpen KWI untuk terkait dengan dokumen-dokumen kepausan sebagai editor dan juga untuk mempersiapkan dokumen-dokumen kepausan untuk didistribusikan kepada seluruh gereja Katolik di Indonesia. Kepada Romo Martin, kesempatan kami berikan untuk membawa kita pada webinar pada pagi hari ini. Terima kasih, mari Romo Martin. Selamat. Baik, terima kasih Pak Eko dan selamat pagi semua, khususnya Pastor Freddy yang sudah menjelaskan bagaimana ekologi menjadi bagian yang sangat diperhatikan di Karina. Itu memberi semangat kepada saya untuk coba membantu sebaik mungkin. Saya mau buka bahan sharing, share screen dulu ya. Ya, di sini kita melihat dua dokumen, Laudato Si dan Laudato Deum, dan saya diminta untuk menelusuri khususnya pesan Laudato Deum, tapi dalam perbandingan dengan Laudato Si. Kita bisa bertanya mengapa Laudato Deum setelah Laudato Si sebagai salah satu pertanyaan yang akan membantu. Yang ini yang diminta dari saya oleh Karina. Pertama-tama satu perbandingan antara Laudato Si yang membuat kita lebih mengerti Laudato Deum. Laudato Si kita tahu adalah suatu ensiklik jauh lebih tebal, pengajaran resmi, dan di situ seluruh masalah lingkungan hidup dengan juga akar-akar manusiawinya dibahas. Ya, disertai ajakan umum untuk berdialog mencari solusi bersama. Ya, dan disertai juga motivasi iman, motivasi spiritual. Itulah Laudato Si dan
saya harap tetap tidak ditinggalkan karena ini suatu dokumen yang amat kaya dan biarpun sulit membaca, tapi mungkin bagian-bagian tertentu kita bisa baca kembali. Nah, Laudate Deum merupakan suatu seruan apostolik, jadi lebih okasional, itu berkaitan menjelang COP28, terfokus kepada masalah utama, krisis iklim, akar manusiawinya, dan solusi yang dicari antar bangsa, dan pada akhir disusul juga lagi motivasi iman spiritual. Wah, saya harus mencoba lebih teratur. Saya kira bisa, ya, sebegitu. Nah, Laudato Si bab 1 berjudul apa yang terjadi dengan bumi. Dan di situ Paus memberi suatu eksposisi bagus sekali dengan keseluruhan soal bumi sekarang dengan beberapa fokus. Polusi, air, keanekaragaman hayati, dan kemerosotan sosial yang ya bergandengan dengan itu. Nah, dalam hal polusi, dia sudah membedakan antara limbah sampah yang sudah menyibukkan kita di bumi dan di air, dan yang lain, gas rumah kaca yang mencemarkan atmosfer dan laut dan menyebabkan kenaikan suhu bumi. Nah, justru yang terakhir ini menjadi fokus dari Laudato Deum yang ya dibicarakan kembali dalam bab 1. Jadi berfokus kepada yang paling mengancam dari seluruh masalah bumi, krisis iklim global yang disebabkan oleh semakin banyak memakai fossil fuel. Itu meningkatkan gas rumah kaca, CO2 dan ekuivalen, ada beberapa gas lain, ada juga beberapa sebab lain di udara dan di laut. Dan itu yang menaikkan suhu bumi dan menambah fenomena-fenomena cuaca ekstrem. Ya, itu masalahnya. Dan berkaitan dengan itu, Paus di dalam dokumen sekarang menekankan beberapa hal, ya, menyoroti beberapa hal. Ya, dia heran mengapa sekarang dengan semakin jelas fenomen masih ada orang bingung dan menolak. Ya, padahal orang yang menolak adalah justru penyebab sendiri. Dan ya tidak menjadi risiko besar. Jadi pertama-tama krisis iklim setelah 8 tahun Laudato Si masih tetap disangkal dan diremehkan, dan terutama oleh kalangan yang berkepentingan dengan mikas, mengelolanya, punya saham. Padahal masalah iklim kini sudah begitu nyata, ya, begitu menjadi krisis. Naiknya permukaan laut, ya, khususnya untuk kita yang negara kepulauan, cuaca ekstrem, bencana-bencana iklim sudah begitu jelas. Padahal sekarang baru naik 1,5 derajat. Ya, kemarin ada berita bahwa tahun terakhir ini dari Februari 23 sampai Januari 24 pertama kali 1 tahun rata-rata sedikit di atas 1,5 derajat lebih tinggi daripada industri. Nah, Paus bertanya bagaimana nanti kalau sudah 2 atau 3 derajat, apa yang terjadi dengan kita? Mengenai Indonesia, saya kira cukup jelas bahwa pemerintah dan dunia usaha suka menunda-nunda transisi. Jauh ketinggalan dengan janji yang pernah diberikan. Karena memang jangka pendek untuk yang berkuasa biasanya tidak lebih menarik daripada jangka panjang. Ya. Bagaimana masyarakat umum, baru saja ada suatu penelitian di UGM yang menghasilkan bahwa 1/4 orang menganggap itu cuma rekayasa dari penguasa. Jadi juga menolaknya. Sepertiga lain menerima bahwa itu ada, tapi mengatakan itu akibat orang semakin berdosa.
Jadi juga tidak melihat apa yang sesungguhnya alasannya. Maka kebanyakan masyarakat masih kurang sadar akan soal gas rumah kaca, krisis iklim, ya, dan ancaman bagi kehidupan kita yang bermartabat. Itu yang pertama, ya. Penyangkalan yang tidak masuk akal pada saat masalahnya begitu nyata. Yang kedua, Paulus menegaskan kembali bahwa penyebab krisis itu adalah kita, manusia, cara kita beraktivitas. Tetapi dia langsung mengatakan bukan masyarakat miskin yang sering dipersalahkan. Dipersalahkan karena keluarganya besar. Mereka hidup rendah, khas rumah kaca. Kebanyakan polusi berasal dari cara hidup masyarakat makmur kaya yang berekonomi besar, profit maksimal, biaya minimal, secepatnya. Itulah yang merusak bumi, itulah yang mendorong konsumerisme, karena orang harus beli, didesak untuk beli, dan orang mulai hidup boros, pencemar, ya, yang bisa membelinya. Ada suatu angka yang menarik, emisi gas rumah kaca, ya, CO2 equivalent, rata-rata penduduk Amerika Serikat 2 kali rata-rata penduduk Cina, tapi 7 kali rata-rata penduduk negara-negara miskin. Jadi ya cukup jelas, ya, penyebab manusia, tapi tidak semua dengan derajat yang sama. Ketiga, Paulus memberi suatu peringatan yang, ya, cukup harus membuat kita cemas. Tidak hanya bahwa kerusakan sudah terjadi, tapi sebagian kerusakan yang terjadi sudah tidak bisa dikembalikan dengan segera. Bisa minta ratusan tahun, ya, seperti kenaikan suhu, pengasaman laut, hilangnya lapisan es, itu tidak bisa serta-merta kembali, ya, karena ada dia jelaskan suatu fenomena inersia. Bahkan dia lebih kuat lagi, kita mungkin seperti tadi sudah dikatakan, Pastor Freddy juga mungkin mendekati suatu momen kritis. Suatu momen di mana bisa terjadi, ya, semacam efek bola salju yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi manusia. Dan moga-moga tidak terjadi. Ya, Paulus selalu menekankan kita tetap harus berharap, karena dengan berharap kita bisa ya menghindarinya. Kalau tidak berharap lagi, ya, itu akan terjadi. Jadi dalam babnya yang pertama, Paulus ya menekankan urgensi masalah ekologis, khususnya masalah yang terbesar, krisis iklim, yang masih ditolak atau diremehkan, padahal begitu jelas, yang ditegaskan kembali penyebab adalah manusia, dan justru mereka yang menolak, mereka paling menyebabkannya, ya, karena cara hidup, cara usaha, itulah yang menjadi sebabnya. Dan bahwa keadaan sekarang, ya, setelah 8 tahun laudatursi sudah semakin kritis. Itu, ya, satu apa pembukaan cukup tajam yang harus, ya, membuat kita ya sadar. Nah, kemudian kita tahu dalam Laudato Si bab 2 dikasih suatu motivasi iman, Injil penciptaan, dengan sejumlah poin ditembak dari kitab suci dan beberapa hal yang lebih teologis. Sangat bagus, dan saya harap setiap orang mau membacanya karena sangat kaya. Tapi dalam Laudato Deum hal itu secara ringkas diramu kembali pada akhir, sehingga kita melewatinya dulu. Kita nanti akan kembali ke situ. Dalam bab 3 Laudato Si disoroti akar manusiawi krisis ekologis. Dan di situ secara umum dikatakan masalahnya adalah bahwa modal dan teknologi
terkumpul di tangan terlalu sedikit orang yang kuat. Ya, dan mereka bekerja dengan suatu paradigma teknokratis, nanti kita kembali ke situ, yang membahayakan. Ya. Kemudian juga dibahas di situ antroposentrisme. Nah, Laudato Deum dalam bab 2 mempertajam uraian tentang akar manusiawi ini dengan menegaskan 3 hal berikut. Pertama-tama, paradigma teknokratis semakin dominan. Ya, biar diberi peringatan bahwa di situ akar masalahnya itu dibiarkan semakin dominan berkembang dan terus merusak lingkungan hidup karena, dan itu penting, karena 2 kekeliruan. 2 kekeliruan dalam paradigma itu. Yang pertama, memahami aktivitas manusia secara keliru sebagai aktivitas tanpa batas. Dan itu sekarang diperkuat dengan AI. Manusia ya bisa tanpa batas mengembangkan aktivitasnya, seolah-olah tidak ada hal-hal lain yang memberi batas kepada aktivitas kita. Itu yang pertama. Yang kedua, paradigma teknokratis melihat alam sebagai objek saja, objek yang bisa dieksploitasi, dan tidak melihatnya sebagai anugerah yang perlu dipelihara, sebagai jaringan semua terkait, ikut serta manusia terkait juga, itu semua tidak dilihat. Jadi kekeliruan visi itu yang membuat paradigma teknokratis semakin membahayakan. Kemudian soal kedua yang disoroti adalah penggunaan kekuasaan, ya, yang bermodal, yang berteknologi tinggi, mempunyai suatu kekuasaan yang luar biasa, dan itu ada di tangan sedikit orang. Dan itu amat riskan karena bisa juga mudah jatuh di tangan orang yang tidak bermoral. Dan itu ya sudah kita lihat misalnya di dalam cara menghancurkan, di dalam perang, ya, senjata, industri senjata, bahkan bom nuklir, ya, kita melihat bagaimana itu menghancurkan, ya, di Gaza, di Ukraina, di banyak tempat lain lebih dahulu juga sudah. Dan yang kedua, ya, bahwa itu tidak bermoral juga nampak dalam cara mengeksploitasi bumi. Seolah-olah hanya objek yang kita tidak terkait dengannya. Ya, sehingga dikatakan yang berkuasa tidak melihat bagaimana dengan kuasanya mereka sedang menghancurkan dirinya. Karena menghancurkan alam adalah menghancurkan manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dipertegas adalah bagaimana kemerosotan moral, ya, yang tadi sudah disebut pada, ya, orang yang berkuasa ditutupi dengan mekanisme informasi palsu. Ya, sehingga banyak orang tidak melihat, ya, bahwa di situ ada suatu kejahatan. Ya, dia memberi contoh cukup jelas pada proyek dengan dampak polusi besar, dan pasti proyek punya dampak polusi, tapi ya banyak yang juga besar, penduduk lokal ditipu dengan banyak janji. Ya, nanti kamu dapat kerja, ada kemajuan, ada pendidikan, ada pertumbuhan ekonomi, tapi ternyata yang selalu berakhir terjadi wilayah rusak. Dan itu disembunyikan. Dampak perusakan tidak dibicarakan, dan sepertinya tidak ada yang bertanggung jawab untuk itu. Ya, dan jumlah besar kerusakan yang di mana-mana terjadi, itulah kata Paus mengakibatkan keadaan rusak bumi kita sekarang. Itu ya terulang seringkali dalam dokumen ini juga, itu cara ekonomi keuntungan maksimal dengan biaya minimal. Yang tidak peduli terhadap bumi, tidak peduli terhadap masyarakat. Ya, itu imoralitas, ya, dari kuasa ekonomi yang sekarang yang berkuasa di dunia. Bukannya pemerataan, ya, kita mengharapkan pemerataan, tapi yang terjadi itu kesenjangan yang makin besar. Dan itu dibela dengan, wah,
kelebihan itu ya karena orang itu lebih berjasa. Itu ya tanpa memberdayakan yang ditinggalkan. Dan dengan demikian menjadi makin senjang. Jadi berkaitan dengan akar manusiawi, ya Paulus menekankan ya bahwa eh, paradigma teknokratis memang itu keliru. Ya, keliru melihat alam, keliru melihat dirinya. Dan dia mengharapkan ada pemikiran kembali mengenai kuasa yang ada supaya tidak jatuh di tangan yang tidak bermoral dan ya imoralitas yang tidak ditutupi dengan suatu mekanisme yang bisa mempengaruhi opini publik. Jadi ya juga di situ ya dia memberi suatu peringatan yang keras ya menjelang COP28. Di dalam Laudato Si bab 4 dibicarakan ekologi integral yang singkatnya berarti ekologi tidak hanya mengenai lingkungan hidup, itu mengenai masyarakat, mengenai ekonomi, mengenai budaya, itu ya mengandaikan atau melibatkan kesejahteraan umum, ya semuanya, seluruh kehidupannya harus didekati secara ekologis. Nah, Laudato Deum tidak membicarakan hal itu kembali, mengandaikannya, dan seluruh dokumen memang bernafaskan paham integral itu. Dan sehingga tidak perlu masuk sekarang, mau mengertinya lebih mendalam, kembali ke Laudato Si bab 4. Dalam bab 5, Paus di Laudato Si pernah memberi suatu pedoman, dia menyebutnya pedoman orientasi dan aksi. Dan di situ kita ingat tekanannya ada pada dialog. Diperlukan satu dialog antara semua pihak, semua harus terlibat. Pertama-tama di level internasional, nasional, lokal, antara politik dan ekonomi. Ekonomi jangan dilepaskan begitu saja, politik harus menjaganya. Juga melibatkan penduduk lokal yang paling kena itu ya ada dalam Laudato Si. Nah, di sini Laudato Deum justru memberi satu uraian yang panjang, ya, bab 3, 4, 5 seluruhnya sebenarnya berkaitan dengan bagaimana sekarang, ya, pedoman apa yang kita pegang untuk ya mencari solusi bersama dan mengerjakan solusi bersama. Karena itu pada level antar bangsa, ya, dan kita biasa tidak bisa menangani. Saya rasa saya tidak mau membahasnya detail, tapi garis besarnya perlu kita ketahui. Juga masalah yang ada di situ perlu kita ketahui, karena kalau tidak kita akan membiarkan pemerintah kita ya bergerak bebas tanpa dikritik. Kita harus sungguh mengamati bahwa di situ di dalam cara menangani masalah itu sekarang di level atas ada banyak masalah. Paus menyoroti 3 hal yang perlu diperbaiki. Pertama-tama, dia mengatakan semuanya sekarang menunjukkan lemahnya politik internasional. Ya, dan dia juga sudah sering menunjuk akarnya dalam politik internasional seperti United Nations, itu dikuasai oleh beberapa negara adik kuasa yang punya hak veto. Jadi di situ bangsa-bangsa tidak duduk bersama, sungguh, ya, di mana semua didengar, semua punya kuasa yang sama. Dan karena itu mekanisme sekarang tidak efektif untuk menjamin kebaikan bersama. Itu selalu membela kepentingan mereka yang sudah kuat. Ya. Berkaitan dengan itu, Paus mengusulkan untuk menyusun kembali suatu multilateralisme, sungguh multilateralisme, di mana semua didengar, dan bahkan dia buat suatu usul yang menarik. Sebaiknya itu dibangun dari bawah, digerakkan oleh LSM internasional yang ada.
ya, yang non pemerintah tetapi yang seringkali sangat kuat, yang di masa lampau sudah menunjukkan bahwa mereka bisa menangani ya masalah-masalah mondial seperti umpamanya pemakaian ranjau dan lain-lain. LSM-LSM yang mampu memberi desakan kepada kuasa politik, kekuasaan politik. Jadi ya memikirkan kembali kerjasama berbangsa. Yang kedua, lebih khusus dia fokus kepada konferensi iklim selama ini. Ya, setiap tahun sejak Rio diadakan, ya, yang paling kita ingat Paris tahun 15, kemarin Qatar, yang semakin membicarakan masalah utama ini, pengurangan gas rumah kaca dan transisi energi, tapi juga kompensasi karena banyak kerugian sudah terjadi, ya juga biaya adaptasi itu tema. Tapi Paus mengatakan kop-kop tahunan itu membawa terlalu sedikit kemajuan. Ada kemajuan, tapi terlalu sedikit, terlalu lamban. Krisis berkembang lebih cepat daripada kemajuan menanganinya, mencari solusi. Maka banyak kesepakatan kurang dilaksanakan. Mengapa? Karena kurang ada pemantauan. Ya, kemarin baru pertama kali dilakukan satu pemantauan sebelum COP. Tidak jelas juga kriteria verifikasi dan tidak ada sanksi. Jadi di situ ada kelemahan-kelemahan konferensi yang Paus dan poin ketiga harapkan bisa disapa dalam COP28 sehingga bisa diharapkan percepatan transisi energi. Dan bukan cuma solusi-solusi teknis ya seperti yang berkepentingan dengan minyak mengatakan kita bisa terus dengan minyak tapi kita bisa menangkap emisi sebelum itu keluar ya kata, tapi sampai sekarang tidak terbuktikan bahwa itu ya secara besar mungkin. Paus menekankan yang perlu itu mengganti fossil fuel dengan energi bersih. Dan itu harus dilakukan secara terukur, terpantau, segera, tapi juga adil. Jadi itu beberapa hal berkaitan dengan apa yang terjadi di level yang jauh melampaui apa di mana kita bisa langsung terlibat, ya, tetapi ada ya suatu keseimbangan internasional yang belum beres yang harus diperbaiki. Ya, kemudian juga konferensi sendiri harus menunjukkan ya lebih banyak ya kriteria sanksi. Nah, saya tidak tahu sejauh mana Paus sudah puas dengan Qatar COP28 itu sudah terjadi. Ya, kita melihat di dalam Quran ada yang sangat puas, ada yang sama sekali tidak puas. Jadi tampaknya masih ada yang perlu dilakukan. Nah, tugas politik internasional tidak bisa dilaksanakan kita warga biasa, tapi sekali lagi kelambanannya perlu kita tahu. Dan kata Paus harus menjadi kekhawatiran kita, bahkan kemarahan kita. Demi peran kita untuk memberi desakan kepada pemerintah. Itu sering diulang. Dari bawah harus ada suatu gerakan desakan seperti sini sana kita lihat muncul, tapi mungkin di masyarakat kita masih sangat kurang. Nah, itu mengenai katakanlah lebih sisi ekologisnya, ya, problem ekologi yang besar, ya, sedikit tersendat sekarang. Selain itu, Caritas minta juga penjelasan tentang aspek teologis dan spiritual, Laudato Deum, yang dapat menjadi pegangan di dalam karya. Karena itu sekarang kembali kepada yang dibahas di dalam Laudato Si bab 2, yang disebut Injil Penciptaan, ya, satu ekoteologi, dan yang dalam Laudato Si bab 6 diolah secara lebih praktis dalam rupa ya, strategi pendidikan dan spiritualitas. Nah, di sini di Laudato Deum bab 6, hal itu dirangkum. Tapi tidak begitu saja dirangkum, ya, motivasi iman dan spiritual itu diramu kembali ya, menjadi motivasi
untuk kita umat Katolik khususnya, tapi diramu kembali dengan satu cara tertentu, nanti saya jelaskan. Tapi saya mau baca satu pernyataan dasar dulu yang bagi saya sangat penting. Iman sejati tidak hanya memberi kekuatan pada hati manusia. Ya, kita memang memerlukan kekuatan hati dalam suatu krisis untuk bisa bertahan dalam krisis. Tapi iman itu bukan untuk itu saja. Iman itu juga mengubah kehidupan, mengubah tujuan-tujuan pribadi kita. Kita melihat bahwa sampai sekarang kita belum terarah kepada tujuan yang sebenarnya. Itu juga menerangi hubungan kita, dan khususnya hubungan kita dengan alam, dan melihat juga hubungan alam dengan Tuhan. Nah, menurut dua hubungan itu diuraikan kembali motivasi iman dan spiritual itu. Dua relasi dasar yang seringkali kurang kita kembangkan. Relasi kita dengan Tuhan itu menjadi fokus dari segala-galanya, tapi relasi Tuhan dengan alam itu seringkali tidak dilihat manusia sekarang. Dan juga relasi kita sendiri sebagai manusia dengan makhluk lain bisa salah dilihat. Dan itu menjadi kedua poin di dalam bab 6 yang akan saya bahas, dan moga-moga kita menemukan poin-poin di mana kita sendiri bisa mengembangkan, memperdalam kedua hubungan tersebut. Pertama dikatakan dalam terang iman kita dapat melihat dan meyakini bahwa bumi itu milik Tuhan. Itu karyanya melalui proses evolusi. Hal itu dimulai, didorong dan ditarik kepada suatu tujuan oleh Allah. Nah, kalau kita di dalamnya diberi tanggung jawab, memang itu diberi kisah penciptaan, itu menyiratkan bahwa manusia harus menghormati hukum alam. Itu oleh sang pemilik diletakkan di dalamnya. Dan harus menghormati juga keseimbangan halus yang ada di antara makhluk-makhluk di dunia. Itu satu karya sang pemilik yang harus kita hormati, dan itulah yang sekarang seringkali tidak kita hormati. Kedua, dalam iman kita melihat, moga-moga bisa melihat kekayaan Allah dalam keanekaragaman hayati dan seluruh jaringan-jaringannya. Nah, kalau melihat itu, kita tidak boleh acuh tak acuh bila dalam setengah abad terakhir begitu banyak spesies punah, dan kalau belum punah begitu banyak anggota setiap spesies terhapus, sampai mungkin dalam setengah abad hampir 60% dari makhluk hidup bukan manusia yang terhapus, tergeser, terbunuh. Dan itu berarti mengurangi kekayaan Allah yang tampak di dalam keanekaragaman hayati. Ketiga, kita dalam iman juga meyakini bagaimana Yesus memperhatikan keindahan ciptaan. Dalam seluruh kisah Injil, alam memainkan peran besar. Dia mengaguminya dan dia memakainya untuk membantu kita menangkap pesan ilahi. Kebanyakan perumpamaan bagus mengenai kerajaan Allah justru bisa disampaikan dengan justru membaca pesan alam. Keempat, Paulus melihat bahwa makhluk-makhluk dunia bukan cuma realitas alam, seperti untuk seorang teknokrat, tetapi berevolusi dalam Allah. Evolusi kita terima, tapi evolusi bagi kita orang beriman terjadi dalam Allah, yang mengungkapkan di dalam proses ini daya kasihnya, menggerakkannya, menariknya menuju suatu tujuan.
Maka itu harus di situ kita harus melihat suatu kehadiran Allah, ya, bukan suatu evolusi yang sekular saja, ya, tapi melihat kehadiran Allah dalam seluruh evolusi dan juga dalam setiap makhluk yang hidup. Dan juga dari sudut Yesus, semua makhluk, seluruh alam dilingkupi oleh sabda yang telah menjadi daging. Tidak dikatakan menjadi manusia, yang menjadi daging, mengenakan daging segala makhluk. Dan ya dengan demikian semua ya terlibat dan ada hubungan dengan Yesus itu. Dan oleh Kristus akhirnya dikatakan yang Kristus yang bangkit, segala makhluk juga diarahkan kepada yang Paulus sebutkan seringkali kepenuhan peruntukan mereka. Mereka juga diperuntukkan untuk bumi yang baru dan langit yang baru. Belum pernah saya dengar hal itu di dalam satu khotbah. Tapi bersama dengan mereka kita berziarah menuju suatu penyelesaian di mana alam tidak ditinggalkan saja dan hanya jiwa manusia, tetapi seluruhnya adalah karya Allah yang dibawa kepada suatu kepenuhan. Coba baca bagian ini, renungkannya, jadikannya bahan renungan harian, supaya kita sekurang-kurangnya di dalam kata-kata Paulus ini menemukan ya satu titik sambung untuk lebih melihat hubungan Allah dengan alamnya dan alam dengan Allahnya. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua yang disebut berjalan dalam persekutuan penuh tanggung jawab, bicara mengenai relasi kita dengan alam. Dikatakan, saya kasih nomor-nomornya pada awal, bisa dibaca kembali di situ. Allah mempersatukan kita dengan segala makhluknya dalam yang disebut suatu zona kontak, dalam satu keterkaitan, dalam ya satu hubungan, ya zona kehidupan. Dan kalau itu, ya kita melihat perbedaan dengan paradigma teknokratis yang mengisolasi segala, mengisolasi diri dari alam dan mengisolasi alam ini dari alam itu sehingga ini bisa diambil tanpa ya dikira tanpa mempengaruhi sistemnya. Jadi itu ya dua pandangan yang bertolak belakang. Yang kedua, meskipun manusia diberi nilai peran khas ya, dalam konsep makhluk, ya, kita diciptakan menurut citra manusia, diberi ya, kuasa, tapi manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa makhluk lain. Kita dipersatukan dalam satu keluarga, dalam satu keterkaitan hidup. Dan itu perlu memenuhi kita, kata Paulus, dengan rasa hormat, kasih sayang, dengan kerendahan hati juga. Ketiga, ada 7 aspek yang dibicarakan. Bersabarlah. Karena dipersatukan, kata Paulus, juga penggundulan tanah mesti terasa seperti penyakit bagi kita. Itu bagian dari kita. Dan punahnya suatu spesies mesti juga bisa dirasakan sebagai itu suatu mutilasi yang menyakitkan. Kita tidak lagi dapat memandang diri sebagai otonom dan tidak tersentuh oleh itu. Kita tersentuh. Jadi kita harus tinggalkan suatu sikap maha kuasa. 4. Kita diundang oleh Paulus untuk ikut berrekonsiliasi dengan dunia. Rekonsiliasi khususnya dengan bumi, dengan cara memperkayanya. Dengan sumbangan kita masing-masing, dan banyak orang yang sudah mencoba melakukan itu. Meskipun kita sadar bahwa yang paling diperlukan adalah keputusan tindakan besar dari politik internasional dan nasional, karena
Ya, tindakan kita yang kecil tidak bisa memecahkan masalah, tapi bisa, dan itu nomor 5, bisa memberi sumbangan. Sumbangan kecil tapi tidak boleh kita abaikan karena ada suatu arti lebih utama dalam sumbangan-sumbangan kecil kita, yaitu itu membawa perubahan budaya, membawa suatu perubahan gaya hidup, suatu perubahan dalam sikap sosial, membawa akhirnya suatu perubahan dalam pribadi diri kita sendiri. Dan justru dengan demikian, eh, semuanya menjadi lebih mantap, lebih kuat, lebih bertahan. Ya, dan kita tidak akan segera meninggalkannya hanya sebentar antusias dan kemudian lupa. Tidak, justru tindakan kecil kita itu membangun kita, membangun juga masyarakat. Dan di situ ada satu arti lebih lagi, dengan melakukan ya semua, entah itu menyangkut sampah, konsumsi bijaksana, pakai transport umum, eh, itu tidak hanya menciptakan budaya baru, tapi itu juga membangkitkan keprihatinan terhadap kelalaian politik yang kita lihat. Ya, Paus ingin supaya di dalam diri tidak ada keprihatinan, dan itu hanya bisa terjadi kalau semuanya sudah menjadi nilai bagi kita lewat tindakan kecil. Ya, suatu dia bicarakan tentang suatu kemarahan atas kekurang pedulian mereka yang berkuasa. Dan itu akan mendorong kita masyarakat bersama ya semakin massal untuk memberi desakan kepada para politisi yang sering mempunyai kepentingan lain jangka pendek untuk tetap berkuasa, atau mungkin ya kepentingan ekonominya sendiri. Jadi itu sangat ditekankan di dalam seluruh dokumen ini. Sudah ada di dalam Laudato Si, tapi sekali muncul, tapi di sini itu menjadi tekanan. Ketujuh, masyarakat Barat, termasuk juga elite Indonesia, memiliki jejak karbon berlipat-lipat dibandingkan dengan masyarakat biasa kita. Tadi sudah diberi angka yang 7 kali lipat. Nah, bila mereka yang begitu berjejak karbon bisa digerakkan untuk bertobat ekologis, dampaknya untuk mengurangi krisis bumi akan besar sekali. Ya, tindakan kita kecil masing-masing mungkin kita rasa apa pengaruhnya, tapi kalau mereka bisa diyakini untuk bertobat, itu akan besar sekali. Siapkah kita mengajak mereka untuk bertobat ekologis atau tidak mau menyinggung perasaan mereka? Ya, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Akhirnya, apa yang perlu menjadi perhatian gereja dan Karina Indonesia terkait dengan dokumen ini dan apa tindak lanjut yang diharapkan oleh seluruh elemen gereja Indonesia, tentu hanya Anda yang bisa menjawabnya. Saya hanya memberi beberapa catatan. Mungkin ya gereja dan Karina perlu melihat ya daftar prioritasnya. Apakah apa yang dibicarakan Paus sudah cukup termasuk prioritas kita? Secara umum, bila Karina dan gereja memilih untuk menunggu sampai diminta membantu dalam kasus kerugian dan kerusakan akibat bencana iklim, saya yakin ya sekarang sudah tidak menunggu, tapi seandainya menunggu, bantuan kita akan semakin terbatas, akan semakin tidak berarti, karena bencana iklim cenderung semakin sering dan dahsyat. Ya, akhirnya tidak akan bisa ditangani dan akan semakin tidak berarti. Sehingga ya kalau sekarang sudah ya tidak menunggu, ya itu sangat baik ya, tidak menunggu. Aksen aktivitas Karina perlu diletakkan pada tindakan preventif, dan seluruh gereja juga preventif. Pertama, ikut dalam
adaptasi terhadap ancaman iklim. Kegiatan adaptasi tadi sudah disebut juga oleh Pastor Freddy. Dan suatu perubahan spiritual, pertobatan ekologis yang akan bisa menghentikan proses yang terjadi. Yang pertama, di mana sekarang pemerintah perlu melakukan tindakan adaptasi. Ya, itu sudah satu pesan dari juga COP28, tapi sebelumnya juga, agar warga aman terhadap bencana iklim yang semakin mengancam, barangkali karena dapat membantu orang paling rentan beradaptasi. Itu orang yang paling tidak dilihat, tidak ditinggalkan. Mereka tinggal jauh di bawah, di pinggir kali, ya, yang paling pertama kena oleh banjir bandang. Mereka dalam bahaya paling besar dan seringkali paling berat. Ya, di situ saya kira panggilan gereja. Dan yang kedua, bersama seluruh gereja membina suatu perubahan spiritual. Yang berarti suatu pembaharuan pandangan iman terhadap alam ciptaan sebagai tempat sakral kehadiran Tuhan, miliknya dan semua yang tadi sudah dijelaskan. Dan kedua juga suatu penyadaran semakin mendalam akan keterikatan kita, saya dengan jaringan alam yang akan mendorong gaya hidup sederhana, ramah lingkungan. Nah, sebagian orang sudah melakukan banyak kegiatan, ya, kita terkagum. Tapi baru dengan sebagian orang, seperti penghijauan, olah sampah, berkebun organik, konsumsi bijak, hemat belanja, transport kurang jejak karbon. Hal itu perlu dimantapkan, ya, terus dimantapkan. Dan tidak hanya dimantapkan dalam diri kita, tapi juga disebarluaskan untuk melibatkan banyak orang. Dan untuk itu motivasi iman sangat penting. Ya, motivasi iman yang mengamati, melihat yang ilahi di dalam penciptaan. Dan itu bisa kita lihat bukan hanya sebagai umat Katolik, dengan gereja-gereja lain, dengan agama-agama lain. Kita bisa mengembangkan. Syukur di Asia visi iman masih kuat, tapi mungkin masih belum cukup berfungsi atau bisa hilang. Kedua, suatu penghayatan yang makin mendalam akan keterjalinnya diri kita dengan jejaring makhluk-makhluk lain. Dan itu saya kira kita bisa lakukan dengan semua orang yang berkehendak baik, yang dari latar belakang lain juga bisa melihat itu. Itu yang disebut suatu ekospiritualitas. Dan penting itu semakin berkembang karena pertama itu menguatkan komitmen kita, ketekunan kita, habitus budaya kita, tapi itu juga membuat kita berusaha untuk melibatkan makin banyak orang. Ya, di sini juga ada sisi misioner, melibatkan makin banyak orang, dan itu juga membantu kita untuk bersama-sama yang lalai dalam melestarikan bumi, mengurangi pencemaran, khususnya gas rumah kaca, lalai untuk mempercepat transisi energi. Sampai di sini uraian saya. Saya tidak pakai 1 jam, tapi makin banyak kita punya waktu untuk berdiskusi makin baik. Terima kasih atas perhatian. Oh ya, saya mau tambah teks ini nanti akan dapat Anda terima dan mudah diterima di HP dan dibaca juga di HP, sehingga kalau mau menyebarkan sesuatu nanti Karina saya kira bisa menyebarkannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo Martin untuk penjelasannya. Menarik sekali uraian dari Romo Martin terkait Saya dengan akan dokumen. coba
Ya, saya akan keluar dari share ya. Oke, terima kasih Romo Martin untuk uraiannya yang telah memberi kita pencerahan terutama dari aspek teologis juga aspek spiritual terkait dengan dokumen Laudato Deum dan kaitannya dengan dokumen Laudato Si. Saya mencatat beberapa hal di sini, Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Ternyata bahwa kesadaran ekologi Paus Fransiskus ini adalah bentuk dari keresahan gereja, keresahan Paus terkait dengan semakin parahnya dampak dari perubahan iklim yang telah dirasakan oleh eh, bumi. Selain itu, dokumen ini juga eh, menunjukkan seruan Paus untuk menyadarkan ke dunia bahwa persoalan perubahan iklim adalah persoalan universal yang sudah ada di depan mata kita dan menuntut satu perubahan ekstrim dalam tata hidup kita sebagai manusia untuk kemudian dapat beradaptasi tapi juga dapat membangun satu kehidupan yang baru yang selaras dengan nilai-nilai ekologis. Kemudian juga dalam uraian tadi kita mendengar bagaimana gereja mencoba untuk ada dalam barisan terdepan, menyadarkan masyarakat bagaimana menjadikan kepedulian pada ekologi ini sebagai bagian dari kehidupan, juga bagian dari cara kita beriman. Saya rasa itu tiga hal yang menjadi poin yang tadi kita dengar dari Romo Martin. Nah, pada kesempatan ini saya buka kepada para Romo dan Suster juga Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan tadi uraian dari Romo Martin. Mungkin untuk yang pertama saya beri untuk tiga penanya. Kami persilahkan. Romo Ubin, silahkan Romo. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Pater, uraiannya luar biasa. Memang kalau membaca Laudato Si, dokumen Laudato Si, memang terkadang kita merasa sangat tergelitik ya. Juga menimbulkan keresahan secara pribadi. Itu pengalaman saya kalau membaca dokumen Laudato Si ini. Cuma sayangnya kalau saya melihat sepertinya dokumen Laudato Si ini untuk di kalangan gereja kita sendiri, di kalangan gereja Katolik, kalah populer dengan dokumen-dokumen liturgi, dokumen katekese. Sehingga gerakan dari gereja itu, terutama dari para pemimpin gereja, tampaknya kurang masif. Dan ini tampak juga sehingga dokumen ini atau apa yang diinginkan oleh Paus Fransiskus ini dengan juga dikeluarkannya Laudato Deum itu tidak tidak menimbulkan suatu komitmen bersama di kalangan para pemimpin gereja, sehingga tidak ada pernyataan yang tegas. Misalnya contoh aja di beberapa keuskupan tentang eksploitasi atau ekspansi perkebunan sawit itu semakin marak, bahkan di beberapa keuskupan paroki-parokinya dianjurkan untuk menanam paroki seperti itu dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan paroki. Ini sebenarnya suatu kondisi yang sangat sangat memprihatinkan bagi kita. Padahal pandangan Bapak Paus tentang ekologi
tentang manusia itu sangat clear, tapi justru ini belum menjadi suatu gerakan bersama. Lalu untuk itu pertanyaan saya, kira-kira ini juga baik untuk, saya mohon pendapat dan juga untuk Karina, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk eh, boleh dikatakan mendorong para pemimpin gereja khususnya para uskup untuk membuat pernyataan atau sikap bersama tentang gerakan Laudato Si ini. Terima kasih. Oke, yang kedua, silakan ini Bapak Bumi Manilapai sudah angkat tangan. Baik, Silakan terima kasih. Bapak. Baik, terima Mohon kasih. disebutkan dari mana, dari lembaga mana, terus tinggalnya di mana. Baik, saya Bumi Manilapa itu anak saya, nama anak saya Bumi, saya sering pakai. Nah, nama saya Barka Manilapai, saya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya dari komunitas NTT Explorer, kami komunitas yang bergerak di bidang geoscience dan engineering research untuk riset-riset eh, kebumian. Nah, saya sangat tertarik, saya apresiasi dan berterima kasih banyak dengan pemaparan materi dari Pater tadi. Eh, yang ingin saya mau uraikan sedikit di sini adalah mengenai eh, kita yang saya Protestan, eh, kita yang disebut agama Abrahimik itu diklaim sebagai perusak lingkungan ya dibanding dengan teman saudara-saudara dari Hindu dan lain-lain. Tapi klaim-klaim itu yang mungkin uh, a- kita harus bisa itu yang mungkin saya ingin minta penjelasan sedikit dari Pak Ted. Yang berikut mengenai uh, upaya gereja dalam mengatasi perubahan iklim. Mungkin salah satu contoh konkret yang mungkin kita dulu pernah terapkan di Timor, yakni ketika seseorang ingin mendapatkan sakramen, seseorang ingin nikah misalkan, itu dia harus mampu menanam sekian banyak pohon. Ada pohon pisang, ada pohon kelapa. Nanti dihitung, di situ pihak gereja dan pihak pemerintah tuh hitung, sudah memenuhi dulu, baru dia bisa mendapat sakramen pernikahan. Itu salah satu contoh. Mungkin itu salah satu upaya atau mungkin strategi gereja untuk mengajak masyarakat untuk bisa reboisasi. Yang berikut, ada salah satu bencana alam yang saat ini itu dia punya pengaruh terhadap perubahan iklim itu cukup besar, yakni bencana gunung api. Bencana gunung api itu misalkan Tambora, Toba, itu mempengaruhi iklim secara global. Nah, begitupun juga misalkan di Indonesia itu masih banyak eh, bencana gunung api yang masih ada. Nah, tapi bukan soal itu yang saya mau tekankan, tetapi yang ingin saya tekankan adalah bagaimana peran gereja untuk mengatasi korban, korban atau masyarakat yang terdampak dari bencana ini. Karena bencana ini berbeda, bencana gunung api ini sangat amat berbeda dengan bencana-bencana alam lain. Dia berbeda dengan gempa bumi, dengan tsunami atau longsor, banjir, dan lain-lain. Gunung api itu tidak bisa diprediksi kapan terjadi dan tidak bisa diprediksi kapan akan selesai. Nah, banyak umat yang saat ini menggunakan regu PB untuk menangani uh, korban-korban bencana.
Misalkan yang di Flores yang di maka itu akan ada di tempat penampungan, yang akan ada di tempat pengungsian. Mungkin pertanyaan sudah jelas itu. Ya, oke. Oke, ini ke berikutnya Pak Lili. Silakan Pak Lili dari Laudato Si Movement. Baik, Romo Freddy. Selamat pagi Romo, Suster, dan Bapak Ibu semuanya. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama kepada Romo Martin Harun. Romo kan formator. Jadi saya ingin tahu Romo sejauh mana kemudian tema-tema Laudato Si itu sudah masuk ke dalam upaya-upaya gereja untuk melakukan formasi iman di tengah gereja, formasi spiritualitas di tengah gereja. Jadi karena saya pikir itu sangat mendasar ya. Ketika kemudian kita bisa mampu mendorong sebanyak mungkin klerus, para biarawan-biarawati untuk kemudian masuk pada tema-tema ini, pasti dampaknya jauh lebih besar. Itu yang pertama. Kemudian kepada Romo Freddy, saya ingin menyambung pertanyaan pertama tadi Romo. Jadi apakah ada upaya-upaya dari Caritas untuk kemudian mulai mendampingi dan menguatkan paroki supaya mereka mampu memiliki sumber daya ekonomi yang dia ramah lingkungan begitu. Upaya-upaya apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Caritas untuk membantu mereka supaya menemukan sumber-sumber ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Terima kasih Romo. Ya. Baik, terima kasih Pak Lili. Langsung saja kepada Romo Martin. Pertanyaan pertama tadi dari Romo Ubin itu terkait kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk para pemimpin gereja sehingga dapat menyampaikan satu mungkin sikap bersama. Itu dulu mungkin bisa dijawab oleh Romo Martin. Iya, saya mau mengaitkan itu dengan pertanyaan Pak Lilik, ya apa dalam formasi imam dilakukan, karena saya kira memang di dalam gereja akan sangat berpengaruh kalau ya katakanlah pewartaan mingguan, ya di mana itu momen kita mencapai paling banyak orang, dan di situ lewat pewartaan, lewat homili, sebenarnya ya visi iman dan spiritualitas yang tadi ada di dalam dokumen ini bisa ditanamkan. Dan memang susahnya saya sudah 10 tahun keluar dari dunia formasi, dan Laudato Si ya belum saya kenal waktu berada dalam formasi. Tapi saya kira masih banyak harus dilakukan di dalam formasi para imam untuk di dalam seluruh teologi, ya bukan hanya tambah satu kuliah mengenai ekologi, tapi dalam seluruh teologi, moral, belajar kitab suci, untuk di situ memperluas perspektif dari membicarakan keselamatan manusia, membicarakan keselamatan ciptaan. Dan itu memang satu hal yang masih harus diperjuangkan. Saya yakin kalau hal itu bisa ya dikembangkan, bahwa juga pewartaan katekese itu baru bisa berubah, ya karena jarang sekali saya sebagai pastor seringkali ikut misa, bukan pemimpin, dan ya toh terlalu jarang mendengar bahwa suatu homili terinspirasi oleh lebih daripada kita mencari keselamatan manusia, ya. Sehingga saya merasa penting ada perjuangan di situ, ya, dan saya juga tidak tahu, tapi saya harap bahwa staf-staf seminari atau juga di Fakultas Pendidikan Kateketik, bahwa di situ ya ada satu gerak baru, ya untuk melihat ya teologinya dalam perspektif ekologis. Dan saya harus mengakui itu masih kurang, ya meskipun saya dulu juga berpartisipasi untuk bidang saya sejak ya
20 tahun terakhir mulai berusaha memperhatikan itu dalam eksegese, tapi itu harus dilakukan dalam semua bidang. Itu mengenai yang pertama. Yang kedua, apakah agama Abrahami perusak lingkungan? Saya mau mengatakan selama berabad-abad pra-industri ternyata tidak. Ya, tetap bisa hidup beriman, ya sangat ramah lingkungan. Ya, tetapi dengan adanya industri dan mereka yang mulai terlibat di dalam ya kemungkinan yang terbuka dengan industri, baik kemungkinan untuk dengan teknologi semakin memperalat alam maupun juga dengan pasar semakin mendorong suatu konsumerisme. Nah, di situ saya kira banyak orang Kristen, Muslim lupa panggilannya untuk menjadi ya orang bertanggung jawab, ya yang memelihara ciptaan, ya yang menjadi apa juga di dalam Al-Quran, ya manusia sebagai itu dilupa khususnya oleh mereka yang punya kuasa, yang tergiur dengan uang cepat. Ya. Nah, sekarang saya kira perlu bahwa kita ya menggiatkan, membangkitkan kembali suatu terang yang juga ada di dalam Alkitab, yang juga ada di dalam Al-Quran, meskipun tidak menjadi sorotan utama untuk memunculkan hal itu kembali, ya, dan menanamkan itu kembali di dalam hati kita, di dalam iman kita. Terus itu mengenai pertanyaan Abrahamik, ya, itu tidak membuat kita per se menjadi perusak lingkungan. Sakramen dan tanam pohon, saya merasa menarik itu, tapi saya tidak akan mau melihat hal itu sebagai syarat. Ya, dalam sakramen, ya, Tuhan memberi anugerahnya yang bebas dan jangan kita bikin terlalu banyak syarat. Ya. Juga tidak mengenai stipendium yang harus dibayar, tapi juga tidak dengan jumlah pohon. Tapi bahwa itu menjadi kesempatan untuk menggerakkan orang, ya, sesuai dengan kemampuannya untuk juga melakukan sesuatu, ya, untuk ibu bumi, ya, bisa, ya, satu momen baik, tapi jangan kita pasang syarat dengan jumlah. Saya seandainya pastor paroki, saya belum pernah menjadi pastor paroki, tetapi seandainya saya tidak akan melakukannya demikian. Gunung api, saya lebih menyerahkan pertanyaan itu kepada Karina, ya, karena saya kira tidak terlalu langsung berkaitan dengan masalah ekologi. Memang benar apa yang dikatakan gunung api membawa perubahan di dalam atmosfer. Ya, kita tahu bahwa dulu, ya, lama ada periode glasial es yang berakhir biasanya dengan erupsi gunung api seperti sekarang kelihatan di Islandia, ya, dan itu yang menghangatkan kembali bumi sehingga kita mendapat satu iklim yang lebih ramah, dan itu akan terjadi, tapi saya kira itu akan di luar kemampuan kita, tetapi memang melindungi orang yang tinggal di situ, itu saya kira bisa lebih baik dijawab oleh Karina sendiri. Maka saya kira saya sudah menjawab pertanyaan kepada saya, tinggal mungkin Pastor Freddy atau siapa yang menjawab pertanyaan mengenai gunung api dan juga dari Balilik. Terima kasih Romo Martin. Kita yang untuk tadi itu pertanyaan tadi nanti kita simpan dulu. Nanti ada kesempatan untuk Romo Freddy juga akan menjawab itu.
Saya buka termin selanjutnya. Yang sudah angkat tangan ini ada Romo Fridos OFM. Hanya ini satu dulu karena sudah ada 3 pertanyaan lain yang masuk dari chat. Tuh nanti silakan Romo Fridos sampaikan dulu pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tertarik sekali saya dengan Laudato Deum ini terkait dengan isu perubahan iklim yang memang sudah menjadi isu dunia dan juga menjadi sangat marak dibicarakan. Ada satu poin penting, terutama saya tertarik sekali dari artikel 13 dari Laudato Deum itu, dikatakan di sana bahwa Paus menegaskan bahwa banyak orang yang menyangkal dan meremehkan isu perubahan iklim mungkin karena secara ekonomis tidak mendatangkan keuntungan. Nah, persis ini yang mau saya komentari di sini, karena kami dari GPIC OFM sudah terlibat dalam isu perubahan iklim dari tahun 2018 perihal mengadvokasi masyarakat-masyarakat yang menolak geotermal. Nah, geotermal ini di Indonesia lahir sebagai salah satu keikutsertaan negara Indonesia dalam upaya mitigasi iklim global yang disuarakan baik itu dalam protokol Kyoto maupun dalam Paris Agreement, yang dimana bahwa dalam rangka menurunkan pemanasan global, maka negara-negara mesti harus turunkan gas rumah kacanya. Yang telah dibicarakan tadi penyebabnya adalah aktivitas manusia. Dan salah satu sumber utama dari gas rumah kaca adalah penggunaan dari energi-energi yang disebut sebagai energi tidak terbarukan. Maka sebagai langkah mitigasinya ialah harus transisi ke energi terbarukan. Dan di Indonesia pemerintah sekarang sedang melakukan hal itu dengan mengedepankan energi-energi terbarukan, itu termasuk di dalamnya geotermal. Dan geotermal ini bagi masyarakat-masyarakat kecil sungguh-sungguh dipandang sebagai hal yang mengganggu kehidupan mereka. Dan ketika kami terlibat di sini, banyak orang yang mengatakan bagaimana gereja menghalang-halangi hal yang dipandang sebagai hal yang sangat baik ini. Mengapa gereja dan termasuk dalamnya GPIC OFM menolak gagasan-gagasan baik dari dunia dan juga dari negara terhadap isu transisi energi ini? Nah, ketika kami masuk di dalamnya, kami melihat bahwa ada begitu banyak hal yang tidak beres di dalam mitigasi yang namanya transisi perubahan iklim ini terkait transisi ke energi terbarukan. Dan kita lihat bagaimana dari protokol Kyoto dan Paris Agreement mengatakan bahwa perlu adanya ekonomisasi dalam usaha perubahan iklim ini, seperti upaya perdagangan karbon dan lain-lain sebagainya, termasuk pajak karbon. Kita melihat di sini bahwa ternyata para kapitalis sekarang telah melihat isu perubahan iklim, pemanasan global ini sebagai isu bisnis baru. Kenapa? Karena mereka yang sekarang terlibat dalam bisnis energi terbarukan itu, pemain-pemainnya adalah orang yang sama yang bermain dalam energi-energi yang tidak terbarukan itu. Orang-orang yang dulu bermain di perusahaan-perusahaan batu bara, bermain di perusahaan-perusahaan minyak, bermain di perusahaan-perusahaan gas, sekarang itu mainnya itu di energi-energi terbarukan. Nah, kita melihat bagaimana di situ terjadi yang namanya green camouflage, greenwashing juga terjadi di sana, seperti itu. Maka ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa segala macam upaya perubahan iklim telah dijadikan medan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan-perusahaan kapitalis yang jelas-jelas mereka merusak lingkungan, tetapi mereka menyebut dirinya sebagai orang-orang yang membawa energi baru, energi terbarukan, energi yang ramah lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu. Dan semua perusahaan-perusahaan itu sungguh-sungguh menghancurkan bagi kehidupan warga masyarakat. Masyarakat merasa bahwa ruang hidup mereka, hutan-hutan mereka, mata air mereka sangat dihancurkan. Dan ini juga yang dikaitkan dengan sebutan gunung api tadi. Tahun 2017, Pulau Flores dijadikan sebagai pulau geotermal.
sebuah nama baru, Mohon maaf baptisan Romo, baru. bisa Ya, langsung ke inti ya, pertanyaan saja. ya. Jadi poin yang mau saya sampaikan tadi bukan pertanyaan, tetapi soal penegasan dan juga soal sanggahan terhadap artikel 13 dari Laudato Deum seperti itu. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya. Oke, Romo Martin, ada 3 lagi pertanyaan yang saya sudah sampaikan di WA. Mungkin Romo bisa Oh, iya. Yang pertama ini dari Pak Edwin Sulis Prianto. Mode-mode pengembangan terapan Laudato Deum seperti apa yang bisa dibuat di sektor keluarga atau individu, pendidikan non-formal, komunitas, ekonomi ekologis, dan tentunya di sektor formasi religius. Karena yang terjadi masih terlalu acak dan harusnya gereja menjadi penyimpul dan penghubung. Yang kedua ini dari Pak Kianto Atmojo. Mengapa Paus tidak membuat dogma bahwa perbuatan yang merusak alam adalah dosa yang besar dan mewajibkan semua gereja paroki yang mampu merumuskan dan melaksanakan hidup ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga ini dari Ibu Sofia. Dampak paling parah dari perubahan iklim dirasakan oleh masyarakat miskin, terutama para petani saat ini yang sudah sangat bergantung pada pupuk toko. Tetapi ketika ada edukasi terkait pertanian yang lebih ramah lingkungan, masyarakat akan menolak karena yang menjadi fokus mereka sekarang adalah ekonomi mereka. Bagaimana cara atau metode tertentu dari gereja untuk selalu menyuarakan terkait hal ini, apalagi fokus masyarakat sekarang bukan ke masalah lingkungan. Itu Romo ada 4 pertanyaan, mungkin bisa di... Ya, saya kira yang pertama dari Fridus lebih pernyataan daripada pertanyaan. Belum saya baca. Lebih pernyataan daripada pertanyaan, tapi saya ada toh sedikit catatan padanya bahwa geoterminal begitu merusak itu bagian dari problem bahwa komunikasi dengan penduduk lokal tidak tepat. Ya, mereka ditipu dan mereka tahu ditipu dan karena itu menolak. Seharusnya ada suatu dampak lingkungan harus dibicarakan, diperlihatkan, lalu dari situ ya baik antara yang mengerjakan pemerintah dan penduduk harus sampai suatu pemilihan. Apakah hal itu penting untuk dilakukan, lalu pemerintah memberi tempat yang baik kepada penduduk di situ, ya, tidak membiarkan mereka ya di dalam keadaan seperti itu, seperti dilakukan berkaitan dengan waduk, ya, setiap waduk demi baik irigasi maupun demi elektro itu apa menyebabkan satu masyarakat yang sudah berabad-abad di sana harus pindah, ya, dan itu satu hal yang saya kira sampai sekarang tidak dilakukan, ya, dibiarkan tinggal di situ. Itu, ya. Kemudian memang saya kira itu, ya, karena ada situasi di mana demi kebaikan satu bangsa, saya sebagai orang yang punya lahan akan harus melepaskannya. Ya, dan itu di dalam moral gereja juga dikatakan kalau itu memang perlu untuk kepentingan bangsa atau kepentingan bumi, tapi itu harus dilakukan adil. Ya, orang harus melepaskan tanahnya untuk jalan yang dibangun, tapi harus mendapat suatu pergantian. Dan saya kira itu yang tidak terjadi. Itu ya dalam hal proyek-proyek seperti itu, seperti sudah dengan tajam dikatakan oleh Paus. Ya, itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak boleh ada geotermal, tetapi bahwa ya seluruh proses dan jaminan untuk penduduk itu harus diperbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, sorry saya harus buka lagi. Ya, ya dari
Pak Edwin. Iya, saya mau mengatakan bahwa moda-moda pengembangan terapan Laudato Deum lebih baik tetap mencarinya di Laudato Si. Laudato Si menyapa seluruh problem dan juga di mana dalam hal-hal yang lebih kecil kita mudah terlibat. Laudato Deum Bapa Nam saya kira sangat penting karena di situ dengan suatu cara yang cukup bagus, lebih singkat, lebih sistematis dikumpulkan bagaimana ya pandangan iman dan spiritual kita berkaitan. Untuk mengembangkan itu, saya kira Bapa Nam bisa dipakai. Untuk yang lain, saya kira lebih penyadaran bagi kita semua supaya kita juga dengan mata kritis mengikuti, tapi kita tidak bisa terlalu ya langsung terlibat dengan keluarga, dengan pendidikan di dalam masalah-masalah besar itu. Jadi untuk itu lebih baik ya tetap ke Laudato Si. Kemudian mengenai dogma, ya dogma tidak sering diperlukan. Saya kira juga di sini tidak diperlukan satu dogma bahwa itu dosa. Yang penting ialah bahwa ya kita disadarkan ya akan sesuatu yang dulu tidak pernah kita bisa lihat sebagai dosa, bahwa kita dari suatu visi baru mengenai alam, mengenai juga hubungan Allah dengan alam, hubungan kita sendiri, bahwa kita dari situ menjadi sadar bahwa itu dosa. Jadi kita perlu menyadarkan orang. Ya, dan kalau itu dijadikan dogma tapi orang tidak sadar ya juga tidak akan efektif. Yang ketiga di ya ya itu memang satu masalah untuk siapapun seringkali suatu peralihan tidak langsung menguntungkan. Ya, orang petani mencari makan dan untuk itu mau tanahnya tidak dimakan oleh hama, ya, dan tetap semprot, ya, tapi merusak tanahnya. Ya, mereka hidup dalam satu konflik, ya, merusak tanahnya sendiri dengan cara bertani, tetapi karena harus hidup dari hari ke hari itu. Yang sama sekarang sedang besar-besaran terjadi di Eropa. Di Uni Eropa ada suatu pemberontakan petani. Mungkin lihat di berita, ya mereka memblokir jalan-jalan masuk keluar kota karena mereka juga diharuskan untuk mengurangi pestisida dan semuanya, bahkan diwajibkan untuk mengurangi banyaknya ternak yang mereka punya. Nah, itu tentu sesuatu yang sulit bagi mereka. Nah, di situ saya kira penting soal keadilan. Kalau hal seperti itu dituntut, mesti ada keadilan dari negara dengan membantu orang yang harus mengadakan suatu peralihan. Kalau itu hanya diwajibkan, tapi tidak ada bantuan untuk itu dari negara, tidak ada usaha untuk menyediakan ya pestisida ekologis dan lain-lain, kita secara tidak adil minta suatu sumbangan dari satu kelompok yang tidak bisa mereka berikan. Padahal bagi kita mereka semua penting karena di meja kita tidak akan ada makanan kalau mereka tidak berhasil. Ya. Sehingga saya kira itu satu hal yang membuat jelas peralihan harus dilakukan dengan adil, ya, dengan mengimbangi apa yang kita minta dilepaskan oleh sekelompok tertentu, ya, petani, penduduk lokal, itu harus menjadi tanggung jawab untuk negara, masyarakat untuk mengimbangi hal itu. Tanpa keadilan, saya kira tidak mungkin ya, peralihan itu terjadi. Saya kira begitu yang saya mau jawab atas beberapa pertanyaan ini. Ya, mungkin ada yang tidak puas dengan jawabannya. Oh, ada yang berikut lagi ya. Ya.
Satu lagi dari Romo Alan, Alan ya. Romo Martin. Ya, Ya. silakan langsung Sosialisasi. dijawab saja. Ya, saya baca sebentar ya. Sosialisasi dan informasi terkait upaya pemulihan lingkungan dan tobat ekologis sudah digerakkan di setiap keuskupan lewat surat-surat pastoral keuskupan, seminar-seminar rekoleksi, katekese, dan lain-lain. Menurut pengamatan ya saya, apa yang masih kurang atau persoalan mendasar apakah yang masih menjadi halangan dari gerakan pastoral kita sehingga tobat ekologis belum menjadi suatu gerakan masif dalam diri semua orang. Ya, saya kira surat-surat penting, ya orang mendengarnya, tapi itu baru pengetahuan dan baru akan masuk dalam hati pada orang dan itu baru sedikit orang yang mulai terlibat entah di dalam masalah sampah atau yang sudah tegas memilih, wah saya lepaskan mobil dan saya mau kendaraan umum. Pokoknya orang yang bertindak akan menanamkan itu semakin dalam hidup. Tapi kalau orang hanya mendengarnya, tapi tidak ada suatu permulaan mulai bertindak, tidak ada perubahan di dalam manusia. Ya. Sehingga eh, seminar katekese sangat penting dilakukan sebagai persiapan, tapi jangan mengira bahwa itu saja bisa membawa suatu perubahan di dalam diri manusia. Ya. Itu perlu berkembang dengan mulai melangkah, melibatkan orang dalam langkah, dalam kegiatan, dan di situ masih sangat sedikit orang yang sungguh terlibat. Ya. Itu orangnya di dalam kering-kering kecil, sekarang juga tidak mudah untuk keluar dari kering kecil karena social media, semua kita putar di dalam kering-kering kecil kita, yang lain dalam kering lain, dan tidak ada suatu jangkauan yang jauh. Jadi yang perlu bahwa surat-surat dan katekese bahwa itu disertai dengan dalam pendidikan sekarang sudah dilakukan, tapi menanamkan hal itu dalam hati orang sehingga itu menjadi sesuatu yang terus berkembang dalam diri orang yang juga bersemangat melibatkan orang lain, baru di situ akan terjadi suatu sesuatu yang lebih efektif. Ya. Seminar seperti ini bagus, tapi tidak membawa perubahan dalam arti pertobatan. Ya, itu baru akan terjadi kalau ya, kita mulai coba sesuatu yang dianjurkan oleh Paus, melakukannya, ya, menjadikannya kegiatan kita, itu yang membawa perubahan dalam diri kita. Begitulah jawaban saya berkaitan dengan ini. Oke, terima kasih Romo. Ya. Mungkin dua penanya lagi kalau masih ada. Apakah masih ada dua penanya lagi? Leko baca yang di question and answer, di situ ada Andre dari ini, boleh Andre bicara saya kira langsung. Ya, silakan Pak Andri langsung saja. Pak Andri dari Iskaya ini ya kalau saya tidak salah. Iya, terima kasih, Pastor. Ini tadi saya menyimak ada pertanyaan dan pernyataan yang menarik dari peserta. Saya mohon dikoreksi, pemahaman saya ini mungkin kurang tepat. Gereja Katolik tidak secara mutlak menentang industri kelapa sawit, tapi gereja memang kritis terhadap praktek dalam industri ini yang dianggap merusak lingkungan dan mengganggu hak asasi manusia. Ya. Ini pemahaman saya, kalau kurang tepat mohon dikoreksi. Kalau gereja menentang industri sawit atau penanaman kelapa sawit, ada di dokumen apa yang secara eksplisit itu menyebutkan bahwa memang gereja menentang kelapa sawit. Terus kalau terjadi pro dan kontra, ini saran saja, sebaiknya kita diskusikan dalam forum yang lebih ilmiah. Kita cari jalan tengahnya, solusi yang lebih bijak, bukan mengedepankan perspektif masing-masing. Kenapa ini dari
pengalaman saya selama saya belusukan di daerah-daerah pedalaman di Kalimantan Timur, memang betul kelapa sawit itu ditanam oleh banyak dari umat kita, terutama yang transmigran, dan banyak anaknya dengan tingkat ekonomi yang kurang, sehingga mereka juga sering terjebak dalam apa kasus yang kurang menguntungkan secara posisi mereka secara ekonomi maupun hak mereka. Jadi kalau menurut saya sangat setuju sekali kalau ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan ini. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Andri. Hmm. Mungkin Se- sedikit se- komentar dari Romo Martin, Ya, silakan. ya. Sejauh saya tahu memang eh, bukan tugas gereja untuk melarang atau menentang itu. Hanya gereja punya suatu tugas penyadaran. Ya, di satu pihak eh, dikatakan ya bahwa kebun sawit memiskinkan tanah. Ya, di lain pihak orang harus hidup. Dan satu aspek lagi yang harus diperhatikan, ditanam di tanah mana. Kalau itu ditanam di tanah yang sebelumnya adalah hutan rimba dan itu ya dibakar dan dipangkas, saya kira itu sungguh sayang ya karena hutan rimba kita butuhkan sekarang dan itu sekarang tidak boleh dikurangi. Eh, Faktor-faktor seperti itu harus dijelaskan. Tapi kalau ada tanah yang tidak terpakai ya dan tidak akan dipakai atau tidak cocok untuk sesuatu lain daripada menanam eh, kelapa sawit, ya kita juga memerlukan minyak sawit di dapur. Jadi saya kira tidak bisa mengatakan bahwa sama sekali ya tidak boleh ada minyak sawit, tetapi harus dilihat apa dampaknya untuk masalah yang lebih besar, yaitu alam yang harus menyerap karbon. Ya, itu tidak boleh dikurangi. Tapi kalau itu ditanam di tanah yang lain, ya mungkin itulah caranya untuk di situ mendapat suatu living. Ya. Itu pandangan saya pribadi ya. Eh, eh, tapi saya yakin gereja tidak punya dokumen yang akan menentang atau melarang seperti itu. Ya, tapi harap mendampingi orang dalam eh, mempertimbangkan ya pentingnya dan bagaimana hal itu merugikan atau tidak merugikan secara besaran lingkungan hidup. Begitu. Baik, terima kasih Romo Martin. Untuk pertanyaan saya tutup. Saya satu tuh. Eh, Pak Kianto terakhir. Sudah tadi dijawab Romo. Ada satu Pak Kianto dari Atma Jaya juga. Bentar, Romo. Pak Kian. Silakan Pak Kianto. Nggak ada di situ. Angkat Pak tangan. Kianto silakan langsung, tapi tadi sudah ini. Pak Kianto, selamat siang. Silakan dapat langsung menyampaikan pertanyaannya. Halo, apakah mendengar? Ya, mendengar. Ya, Ya. ya. Apa yang bisa pengurus gereja lakukan untuk mendorong kita semua mensukseskan Laudato Si? Tidak sekedar ngomong, tapi aksi nyata. Ya. Ya. Ya, di dalam Laudato Si sudah dikatakan bahwa ini suatu masalah pendidikan. Ya, dan kalau anak kecil dari keluarga dididik, anak di dalam sekolah dididik, kalau mereka menjadi orang dewasa akan lebih mendidik daripada kita sendiri dulu dididik waktu masalah tidak. Saya kira itu prosesnya. Ya, lewat pendidikan, kegiatan, ya, entah menyangkut sampah atau cara kita berjalan, ya, kalau itu sungguh ditanam, ya, dan dilakukan, ya, dengan dibelatar belakangi oleh suatu keyakinan iman, saya kira itu akan mengubah orang
itu juga akan mendapat suatu efek bola salju yang baik, ya, melibatkan orang, dan itu akan pelan-pelan membuat kita lebih kuat. Ya, kita melihat ada negara di mana hal itu sudah jauh lebih berkembang, ya, kesadaran itu, karena sudah lebih dulu mulai, ya, dengan menanamkan hal itu. Nah, saya kira mungkin, ya, di beberapa bagian masyarakat kita ketinggalan, ya, dengan hal itu. Mungkin juga bagi kita sedikit lebih sulit karena perjuangan hidup seringkali lebih berat. Ya. Tapi di lain pihak, di lain masyarakat seringkali godaan, ya, untuk hidup mewah juga lebih kuat. Godaan itu syukur tidak ada. Jadi kita tidak perlu mendesak orang orang yang sudah hidup sederhana untuk hidup lebih sederhana lagi, tetapi memperlihatkan perbedaan antara buang sampah dan kumpulkan sampah, ya, antara pakai kendaraan umum atau naik sepeda dengan mau, ya, selalu diantar dengan mobilnya sendiri, ya, hal seperti itu. Kalau mobil ada, mungkin juga tidak ada, menanamkan dan memperlihatkan bahwa banyak hal yang sudah dilakukan sederhana, bahwa itu sesuatu yang baik, ya, bahwa itu bukan sesuatu yang memalukan dan harus segera ditinggalkan, justru itu yang baik, ya, seperti dalam surat Yakobus tadi pagi, ya, kalau kedudukanmu rendah, justru banggakan itu, ya, karena di situ kamu sudah melakukan sesuatu yang sangat baik untuk bumi dan sangat baik untuk problem yang ada, ya, dan lepaskan diri kita dari mimpi, oh saya mesti keluar dari situasi itu. Tidak, ya. Masa kecil saya sangat sederhana dan saya tetap bergembira dengan itu, ya. Karena saya rasa baru saya lihat sekarang, wah, itu sesuatu yang baik untuk bumi, baik untuk kita bersama, itu menghormati apa yang ada di sekitar kita. Ya. Tapi sekali lagi saya kira itu soal pendidikan, ya, dan biar dalam persiapan pernikahan ekologi, ya, menjadi salah satu topik sebagai bagian, ya, tugas pendidikan orang tua. Ya. Dan sekolah saya kira sudah banyak melakukan, tapi mungkin juga belum semua. Tapi di situ, ya, harapan kita, dan moga-moga dilakukan dengan menanamkannya juga sebagai sesuatu yang disukai oleh anak, ya, bukan sesuatu yang membebani. Ya. Saya melihat di panti asuhan di sini anak-anak senang, ya, bekerja di kebun, ya. Mereka digerakkan untuk itu, ya. Mereka semakin menjaga ya, kebersihan tempat, ya, karena itu ditanam, itu tidak hanya diwartakan, ya, tetapi ditanam, dan itu perlu ya, didampingi dengan juga, ya, memberi mereka satu spiritualitas yang menghargai lingkungannya, tapi sekaligus dilatih. Sekian. Oke, terima kasih Romo Martin. Nih, untuk pertanyaan saya akan tutup sampai di sini. Selanjutnya saya mengundang dari perwakilan komisi dan komunitas untuk mungkin 2 sampai 3 menit menyampaikan komentar atau mungkin berpendapat terkait dengan webinar kita pada pagi hari ini. Mungkin saya tunjuk saja. Nanti ada di sini Suster Stefani dari SGPP, Romo Kristi dari Komkep, dan mungkin nanti 1 orang perwakilan dari Laudato Si Movement. Kemudian 1 lagi dari eh, lembaga pendidikan, mungkin dari salah satu kalau ada dari Atmajaya atau mungkin dari Atmajaya saja. Tadi Pak Kianto ada di antara kita. Mungkin dimulai dari Suster Stefani, kami persilahkan Suster. Terima kasih, Romo, atas kesempatan. Saya mewakili SGPP KWI tentu memberi apresiasi kepada Romo Martin yang sudah menjelaskan begitu panjang lebar tentang Laudato Si.
Dan bagi saya Laudato Si itu tidak terlepas dari peran perempuan sebenarnya. Berbicara Laudato Si berarti kita juga berbicara tentang perempuan. Jadi satu program yang bagus dan kami sudah berusaha akan berkolaborasi bersama dengan Karina Indonesia dalam program yang telah disusun. Kami akan mencoba untuk bersinergitas dan eh, kami juga akan bekerja sama dengan seluruh tim yang ada di keuskupan-keuskupan SGPP terutama atau Jaminan Mitra Perempuan yang ada di setiap keuskupan dan menghimbau supaya mereka juga berkolaborasi dengan komisi-komisi yang lain sehingga yang menjadi cita-cita dari Bapak Paus juga untuk alam, untuk lingkungan hidup sungguh bisa membawa dampak yang positif khususnya bagi para perempuan terutama ya di dalam lingkungan mereka, di dalam keluarga juga edukasi-edukasi yang penting untuk keluarga-keluarga Kristen terutama. Dan terima kasih kepada Romo Martin yang sudah berbagi dengan kami dan tadi kebetulan juga saya sudah mengambil bahan yang dikirim dan saya sudah share ke tim pengurus kami dan mungkin ini menjadi salah satu juga akan menjadi salah satu program bagi kami tim Sekretariat Gender dan Pemberdayaan Perempuan SGPP KWI. Terima kasih kepada Romo Ferdi yang sudah mengundang kami untuk terlibat. Itu saja Romo, terima kasih. Suara Eko tidak kedengaran. Selanjutnya Romo Kristi, apakah masih bersama kita Romo Kristi dari Komisi Kepemudaan? Oh mungkin sudah live ya. Atau mungkin dari Laudato Si Movement Indonesia, mungkin satu orang lagi dapat menjadi perwakilan untuk menyampaikan komentar atau pendapat tertentu. Kami persilakan. Iya, terima kasih Mas Eko. Selamat siang buat Romo, Suster, dan teman-teman sekalian. Eh, Kami dari jaringan Gerakan Laudato Si Indonesia eh, terkait dengan apa yang dibicarakan pada webinar kali ini juga kami juga berupaya terus untuk bagaimana kemudian masyarakat atau umat Gereja Katolik juga kita bisa sama-sama saling belajar mengenai tentang bagaimana kita membangun kesadaran yang berdaya ubah terkait dengan seruan dari Bapak Paus kita Laudato Si dan Laudate Deum itu. Untuk itu makanya nanti sehabis pemilu ini ya saya sekaligus apa namanya sedikit share bahwa Gerakan Laudato Si Indonesia ini kita ingin berupaya supaya kita bisa saling belajar bersama terkait dengan Laudato Si dalam pelatihan animator Laudato Si Indonesia yang kemudian ini pelatihan gratis dan juga Romo Martin dan juga banyak teman-teman yang lain Romo dan suster lainnya pun juga terlibat dalam kegiatan ini ya kita saling belajar untuk saling menghidupi apa yang bisa kita lakukan untuk membuat bumi kita lebih baik karena juga saya juga baru tahu bahwa juga tahun ini pun juga kalau bicara gempa bumi yang rata-rata 7.000 kali, ternyata yang tercatat sekarang sudah 10.000 kali. Kupikir seperti yang dikatakan Romo Martin ini menjadi keresahan kita semua dan di banyak tempat juga bencana hidrometeorologi pun juga menjadi besar. Jadi nanti eh, ya kami sangat senang sekali jika juga bisa berkolaborasi tentang gerakan Laudato Si ini bersama teman-teman di Caritas dan teman-teman yang lainnya. Saya pikir itu Mas Eko yang bisa kami sampaikan bahwa forum-forum seperti ini walaupun mungkin ini hanya virtual, tetapi mungkin ada baiknya juga tetap di banyak kesempatan kita terus mengupayakan tentang hal ini dan tentunya kita juga harus bisa lebih kreatif supaya bagaimana ini bisa menginisiasi tindakan yang betul-betul nyata di lapangan. Terima kasih, Pak Moderator.
Terima kasih eh, Mas Mas Adi ya tadi. Terima kasih Mas Adi atas komentarnya. Selanjutnya mungkin Pak Kianto sekali lagi eh, sebagai perwakilan dari lembaga-lembaga pendidikan. Pak Kianto, apakah masih bersama kami? Mungkin sudah tidak ada Eko. Oh, mungkin sudah ada. Oke. Baik, terima kasih para Romo, Suster, dan Bapak Ibu sekalian. Untuk bagian selanjutnya, kami beri kesempatan untuk Romo Martin untuk sedikit memberi kesimpulan singkat terkait dengan menyimpulkan terkait dengan dinamika kita pada pagi hari ini. Silakan Romo sebagai statement akhir dalam webinar Ya, ini. ya, ya beberapa hal saya melihat ini dua dokumen yang boleh dikatakan profetis, perlu didengar sehingga kita kalau kita memang mau maju, saya kira membaca biarpun bagian tertentu yang kebetulan berkaitan dengan bidang kita itu tetap sangat penting karena inspirasinya kita dapat dari situ atau dari membaca sesuatu yang berkaitan dengannya. Saya kira itu tetap sesuatu yang penting supaya yang tertanam di dalam diri kita kita bisa bagi lebih mendalam, lebih meyakinkan. Tapi yang saya kira bagi saya juga jelas dari pertanyaan dan dari dokumen sendiri adalah amat perlu bahwa setiap orang mulai melakukan beberapa hal, menekuninya, karena di situ kita menjadi kuat, kita menjadi yakin, kita juga menjadi meyakinkan bagi orang lain. Ya, sehingga eh, ya, satu spiritualitas tidak pernah cuma suatu kesadaran, tetapi suatu spiritualitas adalah sesuatu yang ada di dalam tangan, dalam gerak kita, dalam cara kita makan, dalam cara kita berjalan, dan saya kira di situ kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan spiritualitasnya. Ya, dan tidak katakanlah ya sedikit skizofren, saya punya keyakinan tapi hidup saya ya tidak mengungkapkannya. Saya kira hanya dengan demikian kita juga dapat menarik orang lain, ya menarik orang lain untuk ya juga terlibat baik di dalam permenungan tapi khususnya di dalam gerakan. Dan sekali lagi saya sangat merasa penting apa yang semakin sering ditekankan oleh Paus bahwa kita harus membentuk massa yang mendesakkan dari bawah mereka yang berkuasa. Karena hanya lewat suatu gerakan, katakanlah ekologis di grassroots, orang di atas akan mengatakan, wah ini penting untuk posisi saya harus menyesuaikan diri karena akhirnya saya akan ditolak. Ya, saya kira dan itu sesuatu yang masih sangat kurang dibangun di dalam masyarakat kita. Ya, dan saya kira itu, tapi itu mulai dari ya kita punya keyakinan, kita sendiri sudah mempraktekannya dalam banyak hal, kita menarik teman-teman, dari situ kita membangun suatu gerakan ekologis. Ya, saya mau mengatakan di masyarakat kita hampir belum ada gerakan ekologis. Ya, itu baru komunitas-komunitas ya kecil yang ya masih sangat ya terisolir dari masyarakat yang besar. Ya, itu sebagai ya kata terakhir saya. Baik, terima kasih Romo Martin Harun untuk closing statement-nya. Ini di akhir acara webinar kita, saya memberi kesempatan kepada Romo Freddy untuk menyampaikan kata penutup, sekaligus saya mengingatkan tadi ada pertanyaan dari Pak Lilik, apa upaya yang dapat dilakukan paroki untuk menciptakan satu gerakan ekonomi yang ramah lingkungan? Mungkin bisa juga dikomentari oleh Romo Freddy. Kepada Romo
kami persilahkan kesempatan ini. Baik, terima kasih. Dr. Martin, ini luar biasa ya. Kami berterima kasih untuk pendalaman ini dan banyak dari aktivis atau penggerak sosial ini makin memahami. Saya sendiri juga banyak belajar dari pengalaman hari ini karena saya kurang baca juga, Pastor, karena sudah aktif di lapangan biasa kurang baca, tapi sangat jelas bagi saya untuk bisa melihat sisi antara Laudato Si dan Laudate Deum. Ah, Kami sengaja mulai tahun ini, Pater dan para peserta, untuk fokus pada juga sosialisasi, animasi, dan membangun gerakan. Seperti yang disarankan juga oleh Pater tadi mengenai gerakan kita ini belum terasa dan harus lebih luas lagi. Dalam mandat dari Caritas secara internasional, itu memang mandatnya adalah mengawal Laudato Si dan Laudate Deum juga dalam dokumen-dokumen dan forum-forum kami untuk terus menggerakkan ini. Maka sangat setuju tadi bahwa Caritas akan lebih mengintensifkan peran dalam animasi motivasi membangun gerakan. Juga dengan tindakan-tindakan preventif yang tercermin di dalam program-programnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Caritas selama ini bersama PSE, Caritas Keuskupan, KKPMP, SGPP, kelompok-kelompok bahkan kongregasi tarekat kami ajak bersama-sama untuk berdiskusi tentang apa yang dapat kita lakukan dalam karya ini. Dan ini sudah dimulai dari tahun lalu dan pada pertengahan tahun ini akan dibuat refleksi untuk itu lebih jauh apa yang telah dilakukan. Dan Caritas Indonesia memang tidak langsung bekerja di paroki seperti harapan dari tadi pertanyaan di paroki. Maka justru Caritas bertanggung jawab untuk menemani keuskupan-keuskupan agar mampu membuat paroki-paroki dan kelompok-kelompok keuskupan itu bergerak bersama untuk gerakan dalam gereja ini. Nah, memang di tingkat KWI, para uskup sudah membicarakan tentunya dan ada beberapa pertemuan menyinggung tentang hal ini. Dalam sidang terakhir pada bulan November, kami presentasi juga dari sisi Caritas, dari sisi PSE, dari KKP tentang tema Laudato Si dan Laudate Deum. Tapi memang saya setuju sekali bahwa ini perlu proses. Tidak segampang itu. Proses baik pada gereja maupun pada proses pada pemerintahan maupun pada pengusaha dan macam-macam. Tapi kita akan terus bergerak sekecil apapun yang dimaksudkan tadi. Dan yang ketiga, memang Caritas Indonesia sedang menyiapkan desain sebuah gerakan yang kami akan ajak keuskupan dan paroki dan kelompok itu dengan sekolah atau warung ilmiah lapangan terkait dengan perubahan iklim. Jadi Pater ini karena menyangkut petani, peternak, nelayan, kami sedang menyelesaikan konsep yang akan kami tawarkan kepada seluruh keuskupan, PSC Caritas, dan ini bagaimana keterlibatan langsung konkret dari masyarakat itu terkait dengan perubahan iklim itu dan mereka menjadi penelitinya sendiri, mereka sadar akan situasinya, mereka melihat itu jadi sekolah iklim lapangan atau juga warung di mana mereka duduk cerita tentang iklim dan seterusnya dan seterusnya. Ini sedang kita kolaborasi dengan ada guru besar dari UI, kita dengan beberapa program percontohan yang sudah berhasil juga dari kelompok lain yang kami pelajari dan akan didorong antara lain seperti dikatakan tadi ada beberapa gerakan di samping memperkuat tadi kegiatan individu dan kelompok yang sudah jalan ya seperti yang didorong dari Laudato Si Indonesia itu sudah banyak dan sekiranya itu kita tinggal memperkuat dan mendorong dan kemudian mengenai refleksi evaluasi mesti harus diadakan tapi kami masih mencari bentuknya Pater dan seluruh peserta bagaimana kita berefleksi sebagai gereja, gereja Indonesia terkait dengan Laudato Si dan Laudate Deum dalam sebuah pemahaman bersama bahwa ini adalah masalah iman tadi, masalah iman, kekuatan iman dan perubahan hidup, tetapi bagaimana gereja mengambil perannya. Caritas mencoba mengambil perannya karena ini adalah mandat dan berusaha bersinergi, berkolaborasi dengan semua yang terlibat di dalamnya. Jadi
Itu yang kami dapat sampaikan dan memang kami pastikan bahwa kolaborasi di KWI antar komisi ini sudah terjadi dan kami rapat rutin juga. Dan kemudian karena itu program-program Caritas dan PSC terkait dengan ekologi ini kita integrasikan. Jadi tidak lagi sekedar pemberian bantuan yang mudah-mudahan paradigma teknokratis tadi itu diatasi, tidak digunakan di dalam pengelolaan manajemen program, manajemen proyek dan lain sebagainya. Mungkin terakhir bahwa ada beberapa keuskupan telah mencoba seperti dia banyak ditanyakan dari timur tadi mengenai masalah pupuk dan lain sebagainya. Sebenarnya praktek baiknya sudah terjadi banyak itu termasuk di Ruteng itu kelompok-kelompok ibu-ibu, kelompok-kelompok di dusun itu malah menjadi penyuplai pupuk organik kepada Pemda dan kelompok-kelompok dan sudah banyak inisiatif di sejumlah keuskupan dan tidak pada saat ini kami jelaskan, tetapi kami senang dengan webinar ini karena pendasaran intinya itu kita dapatkan kekuatan dasar dalam gerakan itu kita dapatkan dan semoga teman-teman semua terinspirasi untuk gerak bersama sekecil apapun yang dilakukan di kelompok, mulai dalam keluarga, pribadi, dalam kelompok, di stasi dan paroki nantinya. Terakhir, Caritas Indonesia siap bekerja sama dan berharap Romo Martin berkenan lagi nanti untuk pendalaman-pendalaman yang untuk Direktur Caritas PSC seluruh Indonesia dan untuk kegiatan-kegiatan kita yang lanjut. Bagi para peserta yang lain, Pastor, Suster, ya, Ibu Bapak, Bruder, semoga pada kesempatan berikut kami masih ada seri webinar untuk semakin terlibat dalam gerakan ini, berkenan hadir dalam pertemuan-pertemuan berikut. Salam dari Monsinyur Sudarso, tidak jadi memberikan statementnya pada ini karena lagi sakit itu. Lalu salam dari pengurus Caritas Indonesia. Nanti semoga kita berkenan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan berikut. Terima kasih begitu Romo Martin dan mohon maaf tadi kesalahan teknis menjadi tanggung jawab kami tadi dalam soal komunikasi Zoom ini. Semoga tidak terulang lagi dan terima kasih kepada tim Laudato Si yang telah membantu untuk Zoom mengatasi kondisi darurat. Emergency responnya bagus tadi. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Eko. Akan tutup acara ini dengan doa. Saya persilakan Mas Primus untuk memimpin kita kembali dalam doa penutup. Ya, terima kasih Mas Eko. Para Romo, Suster, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita tutup webinar ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam pelaksanaan webinar kami pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kami dalam menghayati pesan dokumen ekologi Paus Fransiskus yaitu Laudato Si dan Laudato Deum, serta dapat diterapkan dalam lingkungan kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu supaya berjalan sesuai dengan kehendak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang segala abad. Mohon berkat melalui Pater Martin. Tuhan memberkati dan melindungi kalian. Amin. Tuhan menyinari kalian dengan wajah-Nya dan memberi kalian kasih karunia. Amin. Tuhan selalu memandang kalian dan memberi kalian damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih para Romo, Suster, dan saudara sekalian. Izinkan saya menutup pertemuan kita ini dengan satu pantun. Indah bunga di tengah taman, duduk santai, makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa lain di lain kesempatan.